Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahiriyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam pekerjaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bapak Zainul Arifin KH MPD. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu etika. Baiklah, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Adapun etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar penilaian moral. Selanjutnya, profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Dalam artian lain, profesi juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang sangat bergantung pada suatu keahlian tertentu. Adapun ciri-ciri dari profesi ialah adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bertahun-tahun. Selanjutnya, pekerjaan, di mana pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang tidak bergantung pada suatu keahlian tertentu. Adapun ciri-ciri dari pekerjaan ialah dalam melakukan pekerjaan tidak mengandalkan keahlian dan pengetahuan khusus, dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baiklah, yang selanjutnya itu etika profesi. Menurut Siti Rahayu tahun 2010, etika profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu, serta karenanya juga harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Selanjutnya, menurut Eutami dan Nugroho tahun 2014, etika profesi merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan pegawai atau juga karyawan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, kode etik profesi merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku, serta juga perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Muhtar tahun 2016, etika profesi merupakan suatu aturan perilaku yang memperlihatkan kekuatan mengikat bagi tiap-tiap pemegang profesi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam etika dalam pekerjaan. Sebelum itu, saya kasih contoh dulu yang mana dikatakan profesi dan yang mana dikatakan pekerjaan. Yang dikatakan sebagai profesi itu seperti dokter, dan yang dikatakan sebagai pekerjaan itu seperti petani. Contohnya itu, misalkan saya seorang sistem analis. Di samping itu saya punya sawah sendiri yang saya kelola. Dan di samping itu juga saya membuka jasa editing web. Karena hobi saya membuka jasa fotografer. Nah, dari keempat tadi, yang mana dikatakan sebagai profesi saya dan mana yang dikatakan sebagai pekerjaan saya. Di sini yang dikatakan profesi saya adalah sistem analis, seorang sistem analis. Kenapa? Karena menjadi seorang sistem analis kita harus memiliki keahlian, dan keahlian itu tidak kita dapatkan instan gitu kan, butuh banyak pelatihan dan pengalaman. Sedangkan pekerjaan saya di sini adalah sebagai editing web, petani, dan juga sebagai fotografer. Kenapa? Karena menjadi petani, fotografer, editing web tidak memerlukan keahlian tertentu, melainkan bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, sampai di sini mengerti kan mana yang apa yang dikatakan profesi dan mana yang dikatakan sebagai pekerjaan.
Oke, langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu etika dalam pekerjaan, yang terdiri dari 3 poin. Pertama, kerja bukan hanya memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, pentingnya bekerja secara rasional. Dan yang ketiga, penegakan kode etik pekerjaan. Baiklah, langsung saja kita yang pertama. Kerja bukan sekedar memproduksi barang atau jasa, yang dimana produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam konsep ekonomi konvensional atau kapitalis, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Selanjutnya, kerja adalah kegiatan yang dilakukan seorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran atau upah. Nah, dari pengertian tadi dapat kita ketahui apa yang dimaksud kerja. Namun, kerja di sini bukan sekedar menghasilkan barang atau jasa. Kerja itu sendiri dapat menghasilkan banyak hal dengan menerapkan etika kerja dalam melakukan pekerjaan. Seperti disukai rekan kerja, mampu membuat suasana kerja lebih bersemangat, bekerja lebih maksimal, bekerja lebih produktif, karir Anda akan cemerlang, dan bisa bila dilakukan banyak karyawan dalam suatu perusahaan akan menciptakan kondisi kerja yang lebih baik dan sukses untuk perusahaan. Maka dari itu, kita dapat mengetahui pentingnya beretika dalam bekerja, apapun jenis pekerjaan kita nanti. Setelah poin yang kedua adalah pentingnya bekerja secara rasional. Pentingnya bekerja secara rasional bukan salah satu perbedaan penting antara kita dan manusia, antara manusia dan binatang. Di sini ya semua orang juga tahu bedanya kita sebagai manusia dan binatang. Maka dari itu, selain beretika, kita juga harus bekerja secara rasional agar semua pihak dapat menerima segala usaha yang kita berikan dengan baik dan mudah untuk dipahami dari segi logika. Rasional sendiri adalah hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada. Selanjutnya, rasionalitas merupakan konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan alasan seseorang untuk percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak. Sebuah keputusan yang rasional adalah salah satu yang tidak hanya beralasan, tetapi juga optimal untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Menentukan optimal untuk perilaku rasional menentukan formulasi diukur dari masalah dan menjadi beberapa asumsi utama ketika tujuan atau masalah melibatkan membuat kebanyakan faktor rasionalitas dalam berapa banyak informasi yang tersedia, misalnya lengkap atau pengetahuan yang tidak lengkap. Dalam dunia kerja, dalam dunia kerja kita memang dituntut untuk bekerja secara rasional. Selanjutnya, contoh tindakan rasional dalam bekerja. Pertama, mengambil keputusan terhadap suatu pekerjaan sesuai dengan fakta atau alasan yang tepat dan dapat dibenarkan oleh staf atau karyawan lain. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang memang seharusnya menjadi tugasnya. Yang ketiga, tidak mempercayai sesuatu sebelum memiliki atau melihat bukti yang jelas dan nyata. Bekerja secara rasional memang sangat penting untuk menjaga kestabilan atau keberlangsungan sebuah perusahaan, atau untuk menjaga profesionalis seorang karyawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penegakan kode etik pekerjaan, di mana kode etik memang perlu kita tegakkan dalam bekerja karena mengingat apa yang dapat dihasilkan tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh dari kode etik kode etik dalam bekerja. Yang pertama, confidence atau tampilkan rasa percaya diri. Yang kedua, disiplin atau jagalah disiplin diri. Yang ketiga, ethics when come to office, etika masuk kantor.
Yang keempat, associate ethics atau pahami etika dasar pergaulan. Yang keempat, dress ethic. Yang kelima, civic ethics. Yang keenam, sympathy civic. Yang ketujuh, careful in conversation. Yang kedelapan, relation with boss. Yang ke-9, relation with friend. Yang ke-10, relation with staff. Dan yang ke-11, attention to a friends. Yang ke-13, give credibility. Yang ke-14, office like home. Tentunya semua ini perlu untuk diterapkan dalam bekerja, karena akan membuat Anda tidak direndahkan oleh yang lain, dan orang lain tidak merasa direndahkan oleh Anda. Sangat penting untuk diterapkan di tempat kerja, karena sangat berguna untuk perusahaan juga, di mana Anda bekerja dan apapun pekerjaan Anda. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.